Kemudian Bunda melakukan pengecekan. Sebenarnya Bunda udah baca lama, cuman Bunda tuh belum buka kemarin karena Bunda pikir kalian kalau gue bacain ntar kalian pusing. Tapi karena perdebatan itu sudah semakin panjang lebar, apakah itu mencari perhatian atau pansosa, saya juga nggak tahu. Tapi dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, kalau saya berdasarkan SIPP ya yang diposting, jadi jangan berpikir negatif juga terhadap Hotman Paris. Ya, saya udah dapat. Oke. Dalam dakwaan di sini disebutkan bahwa yang pertama adalah mengenai uang. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024 terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail melakukan pemerasan dengan ancaman. Ini dakwaan. Terus kemudian ada lagi bahwa transfernya itu ke PT Bumi apa gitu. Nah, itu yang disebut TPPU. Kemudian ada lagi bahwa melakukan pencemaran nama baik. Bentar. Jadi saya perjelas ya. Dakwaan Nikita Mirzani itu yang menyusun adalah Erdona Sihombing SH. Jadi jaksa utamanya itu adalah Dona Sihombing, bukan Indah Putri Manurung. Erdona Sihombing SH, jaksa utama Pratama. Jadi dakwaannya itu seperti itu. Artinya bahwa masih tercantum dakwaan pemerasan. Jadi kalau Fahmi bilang udah nggak ada pemerasan, udah nggak ada TPPU, saya nggak tahu apakah dia membaca yang dari SIPP ini, ya itu ada dakwaannya, gitu. Jadi dakwaannya bukan hanya undang-undang ITE, tapi memang ada kerancuan dalam persidangan. Kok disebut agenda persidangannya adalah transaksi elektronik. Artinya kan hanya pasal 27, sehingga Fahmi mungkin menerjemahkan bahwa dakwaan untuk pemerasan dan TPPU-nya udah nggak ada. Tapi kalau Bunda baca dari SIPP pengadilan masih ada, gitu. Jadi jaksa penuntut umum utamanya itu adalah Dona Sihombing SH yang sempat di video, siapa tuh yang bapak-bapak yang katanya anaknya dikriminalisasi, siapa namanya? Saya lagi jelasin, Paramita ngomongnya bantu Fahmi. Ini gue lagi bantu siapa? Bantu siapa? Hah? Pak Alex ya. Jadi itu yang disebut sama Pak Alex, itu jaksa utamanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Alex itu nama Dona Sihombing itu ya dia yang katanya pernah punya masalah ya, diduga punya masalah.
itu dia jaksa malam Sarah. Itu dia jaksa penuntut umumnya R. Donna Sihombing. R-nya nggak tahu apa ini R. Masih ada hadir dia di persidangan, orang dia jaksa penuntut utama kok. Oh Regina. Bunda tadi hampir kecepatan ngomong, gue pikir rengginang. Dasar aku saking sukanya merengginang, gue pikir rengginang. Revina, oh Revina, makanya tadi tulis Regina, Bunda bacanya rengginang. Enggak, Bunda lagi ngidam Sultan datang. Gue lagi nyalain duit mau ganti HP, soalnya buat live. Soalnya HP gue udah lebih tua umur daripada anak gue. Baca Regina jadi rengginang, ada daya dah. Enggak ngeri. Ini kasus besar. Wajar gue. buat ada yang mau ditutup mulut aja dikasih 20 miliar. Terus sekarang ada juga yang pura-pura tadinya, oh itu bisa dibebaskan, bla 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 segala macam. Nggak tahu sekarang merapat ke sono. Untungnya Bunda nggak tertarik sama yang kayak gitu. Sorry ya, gue mendingan di sini aja. Nggak deh, kita nyarinya nggak uang karam, nyarinya halal tayyiban. Nggak netral, gue memihaknya kan di kita. Siapa bilang gue netral? Jangan berharap gue netral. Saya justru mau ngebantu Nikita karena saya lihat dia mengalami ketidakadilan hukum. Begitu. Enggak dong, saya kan waktu itu ke Jakarta juga. HP saya boleh butut, tapi nomor siapa aja pejabat tinggi ada di sini. Cie. Boleh dong kita sekali-sekali agak somse ya kan? Enggak, saya katakan bahwa saya membantu Nikita Mirzani. Saya tidak netral karena saya tahu bahwa apa yang dialami oleh Nikita Mirzani, masalah yang dikatakan pemerasan itu tidak memenuhi unsur. Karena saya lihat itu aja kan di dakwaannya, tanggal beda 1 hari. Kenapa dia nggak lapor polisi kan gitu? Enggak, jadi kalau dibilang gue netral, kagak. Enggak, gue gak netral. Gue belain Nikita Mirzani. Jadi jangan ada yang ngatain Nikita Mirzani di sini. Pasti gue bentak sama gue blok. Thank you Ratu Raja. Iya, gue kan galak orangnya. Ya dong, kita ngebantu orang yang lemah. Jangan kita ngebantu orang yang berduit. Orang yang berduit itu kadang-kadang menggunakan duitnya untuk mempengaruhi keputusan. Thank you. Untuk mempengaruhi keputusan, untuk membelokkan fakta, untuk menggiring opini, untuk menggiring untuk merubah fakta. Orang berduit banyak yang melakukan itu ketika dia mempunyai masalah yang pasti itu. Karena apa? Dia udah terbiasa menyelesaikannya dengan duit gitu.
Ya gue mendingan bantuin Nikmir dong, dianya usahanya jelas ya, dagang kosmetik, kemudian dagang mie ayam, mie ami ya. Terus kemudian dia juga nyanyi untuk apa sih namanya di luar-luar kota, sampai jauh-jauh, sampai ke Papua, kemana-mana. Itu halal. Tapi kalau ngejual kosmetik mengandung bahan berbahaya, terus kemudian malah bersikap ofensif terhadap orang yang sudah memperingatkan, ya kan kalau dagangnya jujur nggak perlu nyogok toh, kan gitu. You dagang misalnya daster, terus udah gitu dasternya terbuat dari bahan rayon, tapi you promosi, oh enggak nih katun Jepang gitu. Terus begitu dibeli sama orangnya langsung kan bikin review biasa itu di toko online, bahwa ini bahannya penjualnya tidak amanah karena bahan dasternya ternyata terbuat dari rayon. Terus udah gitu harusnya kan barang yang dikembaliin, duitnya dipulangin dong. Ini yang ada begitu dikasih tauin ini bahannya bukan bahan katun Jepang tapi rayon, malah dipenjarain. Kan itu yang terjadi. Iya, aku apa? Karena aku kalau beli sesuatu tuh gue perhatiin bahannya terbuat dari apa, gitu. Ada nama Puan. Kalau ada nama Puan Maharani, aduh, gue langsung matiin live. Takut gue. Bunda nggak pernah bilang Togar nggak jadi tersangka loh. Comelnya nggak, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Salah kamu, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang saya bilang adalah betul dia tersangka. Ya, seperti yang saya bilang, betul, saya bilang betul. Saya nggak pernah mau pelintir omongan. Informasi yang saya dapat dari Polda Bali, betul Togar ditetapkan jadi tersangka. Namun dia mengajukan pra-peradilan dan melaporkan balik kliennya yang menuduh dia melakukan menarik uangnya 1,8 miliar itu, gitu. Saya nggak pernah bilang bahwa Togar nggak jadi tersangka, nggak. Jangan ngarang tuh, nggak boleh ngarang. Ayo, nggak boleh. Ayo biar gue udah tua, daya ingat gue tinggi. Bukan wan prestasi, itu pidana. Kalau gini Rahman, kalau itu masalah wan prestasi itu adalah perdata. Kalau perdata, gugatannya langsung ke pengadilan. Kalau Polda yang menyatakan, artinya itu masuk ranah pidana, gitu. Jadi itu pidana, bukan perdata. Dan saya udah langsung konfirmasi ke sumber berita. Ya, betul. Kalian juga jangan pelintir-pelintir. Nanti kalau Polda Bali beda ya sama Polda Jakarta ya. Jangan disama-samain ya. Polda Bali masih lebih baik daripada Polda lainnya lah, gitu. Enggak, aku sambil ngudut, makanya ini sambil Marisa Pau. Iya, Polda Bali beda sama Polda lainnya. Nggak kayak yang lain lah. Polda Bali itu masih
Aduh, nggak usah dikomentarin deh, dibahas-bahas terus. Kalau si Nilu mau ngebahas biar dapet follower nambah banyak, biarin aja. Gue mau ogah. Karena gue temenan sama Togar. Ya, ingat ya, hubungan saya dengan Togar baik. Saya berteman dengan Togar. Ya, jadi jangan digiring-giring ke arah sana. Karena setiap orang pasti punya persoalan, setiap orang punya masalah. Jadi biarlah teman saya yang bernama Togar itu menyelesaikan masalahnya. Gitu aja kalau saya. Ya. Jadi hubungan saya sama Togar baik, komunikasinya baik, anaknya juga kenal baik sama saya, ya. Kantornya juga saya pernah datang, bahkan saya pernah bicara di podcastnya miliknya Togar, ya. Jadi kalau ada yang mau komentarin mengenai Togar, thank you campuran. Kalau ada yang mau komentarin mengenai Togar, mendingan dia urus dirinya sendiri aja dulu. Karena tidak ada orang yang punya persoalan, apalagi Sasa Ajinomoto. Bukankah mantanmu itu mantan napi, ya kan? Udah, jadi nggak usah pakai nyela orang lain, ya. Saya tahu kok siapa kamu, ya. Sasa Ajinomoto, stop. Sekarang emang yang terpenting adalah masalah pemerasannya dulu. Pemerasannya harus dibatalkan demi hukum. Iya, fokus ENM aja, ngapain lo pada ngurusin? Aduh, kalian ini. Thank you. Kalian sebenarnya dukung Nikmir atau dukung siapa sih? Kita tuh nggak jadi nggak ngebahas mengenai Nikmir. Jadi kita ngebahasnya mengenai orang-orang. Mau ngapain sih sebenarnya? Thank you Michi. Iya, makanya udah diemin aja. Kita nggak usah ikut-ikutan ngebahas mengenai Togar. Everybody has a problem. Setiap orang punya masalah dalam kehidupannya, besar atau kecil, tergantung level manusianya udah hidup di tingkatan mana. Jadi biarin aja dia ituin, ya. Emangnya kalau Nilu membahas kayak begitu, terus apa poinnya? Nggak ada. Pansos aja tuh mah. Oh iya, gue punya rengginang, Sumpah bunda punya rengginang. Bentar ya. Untung diingetin, aku punya rengginang. Rengginang ta. Malam Mer. Eta rengginang. Iya, mana sih? Sultan. Oh, Sultan. Kalau kelompok sana mah demen Togar punya masalah. Orang dianya aja seneng Nikmir terpisah sama anaknya, apalagi urusan Togar. Kan kelompok sadis itu di sana. Mana ada mereka punya empati? Nggak ada punya empati. Semakin pisah anaknya Nikmir dengan anaknya lama-lama, mereka makin seneng kan. Berharap apa ya dari orang kayak gitu? Makanya thank you Michi. Kalau ada yang masih main dua kaki ke sana juga, masa si Farhad dukung yang benar? Dia kadang-kadang ngomongnya nggak bisa dipegang. Sama
Cuman rengginang Bali lebih kecil. Nanti kalau udah ada sultan baru aku ngomong ya boyes. Gue nggak pancing. Iya mancing-mancing, mendingan panggil sultan. Sultan. Belagak galak, bela-bela nih kita ngapain nyari uang tutup mulu tundaannya. Iya. Doyan. Itu pasalnya begini. Itu begini. Nggak taunya tetep aja lo nyender buat benjinakan. Banyak banget sekarang yang nyari uang tutup mulut. Kanan kiri oke. Makanya gue kasih tahu sama lo orang ya, kalau ada yang titelnya udah jelas apa sih namanya, lihat dia kalau misalnya ada embel-embelnya advokat atau dianya pedagang atau apalah, nggak usah langsung kalian expose. Nih si ini ngebela, pernyataannya langsung diposting. Ih, ngapain sidangnya dikebut Pancajun? Kenapa mesti dikebut? Dan aja masa tahanan sisa 3 minggu. Begitu pulang. Ngopi dulu, coba kasih kopi dulu kopi. Ya, kopi, ayo cepetan kasih kopi. Thank you for me. Cheers.
Udah masuk 2 plastik rengginang ke usus gua. Thank you Chandra, thank you Mama Bilal. Udah makan rengginang, udah ngopi. Pas. Hidup tuh rasanya indah banget. Beneran, sumpah. Enak nyeduh kopi jam segini. Itu pengkomplitnya itu Feme. Thank you Astuti. Kirain Aryati, taunya nama Astuti. Kalau Aryati kan ada lagunya tuh. Aryati, di kau mawar asuhan rembulan. Aryati, Sangkara, thank you. Cepatlah beli camilan. Halo Depok. Semuanya pengen ini. Kita mau bantu Nikmir. Udah jangan ngomong deh, gue udah tahu lo semua. Cuman mau manfaatin situasi doang.